Iran akhirnya meluncurkan serangan balasan setelah intelijen militernya memastikan bahwa jaringan operasi milik Mossad berada di balik serangan besar yang sebelumnya mengguncang ibu kota Teheran. Dalam operasi militer yang berlangsung cepat dan terkoordinasi, satu rudal hipersonik jenis 3M22 Zircon Hypersonic Missile diluncurkan dan diarahkan langsung ke sebuah bunker rahasia bawah tanah yang diduga menjadi pusat operasi unit eksekutor Mossad di wilayah Iran. Target yang dihantam bukan fasilitas biasa. Berdasarkan laporan militer Iran, bunker tersebut berada di kedalaman sekitar 50 meter di bawah permukaan tanah dan dirancang sebagai pusat koordinasi operasi hitam yang digunakan oleh agen-agen intelijen Israel yang bekerja secara rahasia di dalam wilayah Iran. Fasilitas itu selama ini diyakini digunakan untuk merencanakan sabotase, pengumpulan informasi strategis, hingga operasi pembunuhan terhadap tokoh penting Iran. Serangan tersebut dilakukan setelah proses penyelidikan panjang oleh lembaga intelijen Iran. Sejumlah bukti yang dikumpulkan dari lokasi serangan sebelumnya di Tehran menunjukkan adanya keterlibatan jaringan agen yang terhubung langsung dengan Mossad. Dari komunikasi terenkripsi, perangkat elektronik yang ditemukan, hingga identitas beberapa pelaku lapangan yang berhasil diidentifikasi, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Operasi tersebut bukan serangan acak, melainkan bagian dari misi yang dirancang oleh jaringan intelijen Israel. Setelah hasil penyelidikan itu disampaikan kepada pimpinan militer dan keamanan Iran, keputusan untuk melakukan serangan balasan diambil dalam waktu relatif singkat. Iran memilih menggunakan teknologi senjata berkecepatan tinggi yang sulit dicegat sistem pertahanan udara. Pilihan itu jatuh pada rudal hipersonik Zircon, sebuah senjata yang dikenal mampu melaju dengan kecepatan beberapa kali. Dari ledakan tersebut dilaporkan menghancurkan rudal dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Iran menyatakan bahwa serangan ini bukan tindakan sembarangan, melainkan operasi militer yang dilakukan setelah memperoleh bukti kuat mengenai keterlibatan Mossad dalam serangan. Operasi penghancuran bunker bawah tanah yang diduga menjadi markas rahasia Mossad tidak terjadi secara tiba-tiba. Militer dan badan intelijen Iran membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar menjadi pusat operasi unit eksekutor Mossad yang bergerak di dalam wilayah Iran. Penelusuran dilakukan melalui kombinasi pengawasan elektronik, analisis komunikasi terenkripsi, serta penyelidikan langsung di lapangan setelah serangan yang sebelumnya mengguncang kota Teheran. Menurut laporan sumber keamanan Iran, proses pelacakan dimulai beberapa jam setelah serangan di Teheran terjadi. Tim investigasi segera mengumpulkan sisa perangkat elektronik yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari serpihan alat komunikasi, modul pemicu elektronik, hingga perangkat navigasi digital yang tertinggal, para analis cyber Iran berhasil menemukan pola komunikasi yang tidak biasa. Data yang berhasil dipulihkan menunjukkan adanya koneksi ke jaringan komunikasi rahasia yang selama ini dicurigai terkait dengan operasi Mossad di kawasan tersebut. Para ahli intelijen Iran kemudian melakukan analisis mendalam terhadap lalu lintas komunikasi yang berhasil diakses. Dalam proses tersebut, mereka menemukan bahwa sejumlah pesan terenkripsi dikirim melalui jaringan relay yang berpindah-pindah. Namun, setelah dilakukan pelacakan digital berlapis, beberapa sinyal komunikasi akhirnya dideteksi berasal dari sebuah wilayah terpencil di luar pusat kota Teheran. Lokasi itu sebelumnya tidak pernah dicurigai sebagai fasilitas militer maupun pusat operasi intelijen. Investigasi tidak berhenti pada analisis komunikasi. Iran juga menggunakan pengawasan satelit dan drone pengintai untuk memonitor area yang dicurigai tersebut selama beberapa hari. Dari pengamatan udara, tim intelijen Iran menemukan aktivitas yang tidak biasa. Kendaraan logistik yang datang dan pergi secara berkala, sistem keamanan yang lebih ketat dibanding fasilitas sipil biasa, serta sejumlah pintu masuk yang tampak tersembunyi di area berbatu, menjadi indikator bahwa tempat tersebut kemungkinan besar merupakan fasilitas rahasia. Setelah pemantauan berlanjut, para analis militer Iran menyimpulkan bahwa struktur utama fasilitas tersebut tidak berada di permukaan, melainkan jauh di bawah tanah. Hal ini diperkuat oleh hasil pemindaian geologi yang menunjukkan adanya rongga besar sekitar 50 meter di bawah permukaan tanah. Struktur tersebut diduga sebagai bunker yang dirancang untuk melindungi operasi rahasia dari serangan udara atau pengawasan biasa. Informasi tambahan kemudian diperoleh dari jaringan kontra-intelijen Iran yang berhasil mengidentifikasi beberapa individu yang terhubung dengan fasilitas tersebut. Beberapa dari mereka diketahui memiliki identitas palsu dan diduga berperan sebagai penghubung logistik bagi operasi intelijen asing.
Dari proses interogasi dan penyelidikan lanjutan, nama organisasi Mossad kembali muncul sebagai pihak yang diduga mengendalikan aktivitas di bunker tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan gabungan itu, otoritas keamanan Iran menyimpulkan bahwa fasilitas bawah tanah tersebut bukan sekedar tempat persembunyian sementara. Bunker itu diyakini berfungsi sebagai pusat koordinasi operasi hitam yang mengatur berbagai kegiatan rahasia di dalam wilayah Iran. Aktivitas yang diduga berlangsung di sana mencakup perencanaan sabotase, pengawasan terhadap target strategis, hingga koordinasi jaringan agen lapangan. Setelah bunker rahasia yang diduga menjadi markas Mossad berhasil diidentifikasi dan diverifikasi, militer Iran segera memulai fase persiapan untuk serangan presisi menggunakan rudal hipersonik 3M22 Zircon Hypersonic Missile. Operasi ini dirancang agar target dihancurkan secara total dengan meminimalkan risiko kegagalan meskipun berada jauh di bawah tanah. Menurut sumber militer Iran, seluruh rencana disusun dalam waktu singkat, mengingat bunker tersebut diyakini menjadi pusat koordinasi langsung operasi intelijen asing yang aktif di wilayah Iran. Persiapan dimulai dari penentuan titik peluncuran yang tepat. Fasilitas peluncuran dipilih berdasarkan faktor keamanan, jarak optimal ke target, serta kemampuan rudal untuk menembus sistem pertahanan udara yang mungkin ada. Menurut dokumen militer yang dirilis secara internal, titik peluncuran berada di lokasi terpencil yang hanya diketahui oleh segelintir perwira tinggi. Semua personil yang terlibat menjalani briefing intensif dengan fokus pada koordinasi waktu peluncuran dan jalur lintasan rudal yang paling efisien. Sebelum peluncuran, sistem rudal menjalani serangkaian pengecekan teknis dan simulasi target. Data koordinat bunker diverifikasi ulang menggunakan intelijen satelit, pengawasan drone, serta analisis sinyal yang sebelumnya berhasil dikumpulkan. Setiap variabel seperti kecepatan rudal, sudut tembakan, dan estimasi penetrasi di bawah tanah diperhitungkan secara cermat. Tujuannya adalah memastikan bahwa rudal mampu menembus lapisan beton dan struktur baja yang diperkuat hingga kedalaman 50 meter di bawah permukaan. Selain persiapan teknis, militer Iran juga melakukan koordinasi dengan unit kontra-intelijen untuk memastikan tidak ada gangguan dari jaringan musuh di wilayah sekitarnya. Setiap kendaraan dan personil yang masuk ke area peluncuran diperiksa secara ketat dan komunikasi di lokasi dibuat terenkripsi agar tidak mudah disadap. Bahkan jalur transportasi rudal hingga lokasi peluncuran dijaga secara rahasia dan dijadwalkan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hari peluncuran dimulai dengan pengangkatan rudal ke posisi peluncuran. Dalam hitungan menit, seluruh sistem siap dan komando pusat memantau kondisi rudal secara real-time. Operator memastikan sistem pemandu bekerja dengan tepat dan koordinat bunker yang menjadi target dimasukkan ke sistem navigasi rudal. Seluruh rangkaian dilakukan dengan disiplin tinggi, mengingat kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal, mengingat target berada jauh di bawah permukaan dan dikelilingi sistem pertahanan yang mungkin aktif. Rudal Zircon yang diluncurkan mampu melaju dengan kecepatan hipersonik, beberapa kali lipat dari kecepatan suara. Kecepatan ini membuat rudal hampir mustahil untuk dicegat oleh pertahanan udara konvensional. Menurut sumber militer Iran, lintasan rudal dirancang sedemikian rupa untuk menghindari deteksi radar dan memaksimalkan penetrasi ke target bawah tanah. Dalam perjalanan menuju bunker, rudal melakukan manuver kecil namun presisi untuk memastikan menghantam lokasi yang tepat. Beberapa menit setelah peluncuran, rudal tiba di lokasi target dan menembus struktur bawah tanah. Ledakan yang terjadi menyebabkan keruntuhan total pada fasilitas, menghancurkan ruang koordinasi, lorong komunikasi, serta sistem pertahanan internal bunker. Gelombang kejut juga menimbulkan kerusakan sekunder pada sekitarnya, memastikan tidak ada celah yang bisa digunakan oleh personil Mossad untuk melarikan diri. Dampak awal dari serangan ini sangat signifikan. Sumber militer Iran menyatakan bahwa fasilitas yang dihancurkan menampung sekitar 1.500 personil intelijen Mossad yang diperkirakan tewas dalam serangan tersebut. Jumlah korban ini menjadikan operasi balasan ini sebagai salah satu pukulan paling telak terhadap jaringan operasi rahasia Israel dalam beberapa tahun terakhir. Serangan hipersonik yang menghancurkan bunker rahasia Mossad di Iran memicu gelombang reaksi internasional yang cepat dan penuh kecemasan. Komunitas global langsung mencatat eskalasi baru dalam konflik bayangan yang selama ini jarang terlihat di permukaan. Berbagai negara besar, lembaga keamanan internasional, dan analis geopolitik menyatakan perhatian tinggi terhadap potensi dampak lanjutan, baik di kawasan Timur Tengah maupun terhadap stabilitas global secara keseluruhan. Dari sisi diplomatik, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi yang mengimbau kedua belah pihak menahan diri.
Namun, di balik kata-kata diplomatik yang terdengar tenang, para analis menilai bahwa serangan ini mengubah lanskap intelijen regional secara drastis. Kehancuran bunker Mossad yang diyakini menampung sekitar 1.500 personil intelijen Israel menjadi pukulan besar terhadap kemampuan operasi rahasia Israel di kawasan. Hal ini juga membuka peluang bagi Iran untuk memperkuat pengaruhnya dalam keamanan regional, sekaligus menegaskan kemampuan militer dan teknologi pertahanan yang dimilikinya. Sejumlah lembaga intelijen internasional menyebut bahwa serangan ini menunjukkan kemampuan Iran untuk melaksanakan operasi presisi tingkat tinggi. Penggunaan rudal hipersonik Zircon Rusia yang mampu menembus pertahanan udara konvensional memperlihatkan peningkatan signifikan dalam kemampuan militer Iran dan potensi ancaman yang dapat mempengaruhi strategi pertahanan negara lain di Timur Tengah. Sumber keamanan Eropa menyebutkan bahwa kemampuan ini memberikan Iran leverage baru dalam konflik regional, menandai pergeseran kekuatan di wilayah yang selama ini syarat ketegangan. Dampak geopolitik dari serangan ini langsung terasa di tingkat diplomasi internasional. Negara-negara yang selama ini menjadi mediator di konflik Timur Tengah mulai melakukan konsultasi darurat untuk menilai risiko eskalasi lebih lanjut. Namun secara diam-diam, beberapa pemerintah mulai memperkuat sistem pertahanan udara mereka, menilai bahwa kemampuan rudal hipersonik yang digunakan Iran bisa menjadi preseden bagi potensi konflik di masa depan. Sementara itu, dalam kawasan Timur Tengah, negara-negara tetangga mulai meninjau ulang posisi strategis mereka. Beberapa negara yang memiliki hubungan diplomatik terbatas dengan Iran mengirim pernyataan kehati-hatian, menekankan pentingnya dialog untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun, secara diam-diam, beberapa pemerintah mulai memperkuat sistem pertahanan udara mereka, menilai bahwa kemampuan rudal hipersonik yang digunakan Iran bisa menjadi preseden bagi potensi konflik di masa depan.